Oke, berikut adalah beberapa argumen yang bisa kita gunakan untuk menyatakan jenis garis ya. Ada tadi yang sudah kita gunakan adalah yang satu strip ya. Ini untuk menandakan solid line atau default dari MATLAB ya. Jadi kalau kita tidak mendefinisikan ini, maka MATLAB secara default atau otomatis dia akan menggambarkan berupa solid line ya atau garis kontinu saja ya. Kemudian untuk dash line atau garis putus-putus bisa kita buat dengan menggunakan argumen format dua strip ya, strip-strip ya, untuk menandakan dia formatnya adalah garis putus-putus ya. Kemudian garis titik-titik kita bisa gunakan tanda titik dua ya. Kemudian strip titik ya, garis titik gitu ya. Kita bisa gunakan strip ya, tanda strip kemudian diikuti tanda titik ya. Oke, kemudian untuk marker ini kita bisa menggunakan salah satu dari pilihan di sini ya. Tadi kita sudah mencoba menggunakan circle ya, lingkaran ya, yang ditandai dengan huruf O kecil ya. Kemudian tadi kita menggunakan cross yaitu X ya, dan kotak ya atau persegi ya, yaitu square ya. Nah, di sini Anda bisa gunakan yang lain ya, misalkan plus, asterisk ya, kemudian point ya. Hanya saja kalau point ini tidak terlalu terlihat ya, karena plotting kita kan sudah merupakan kumpulan dari titik-titik ya. Kalau kita berikan markernya juga berupa titik, dia tidak terlalu terlihat ya, kecuali kita membuat marker dengan ukuran yang besar ya. Jadi kita bisa membuat yang seperti ini baru terlihat ya. Oke, kemudian ada bentuk diamond ya, kemudian upward pointing triangle, kemudian downward pointing triangle ya, right pointing triangle dan left pointing triangle ya. Kemudian pentagram dan heksagram ya. Penta itu 5 ya. Jadi di sini ada contohnya enggak ya? Enggak ada ya. Nanti Anda bisa coba pentagram dan heksagram ya. Kalau penta itu kan 5 ya, berarti dia bintang seperti itu ya. Kalau itu ya, bintang seperti itu ya. Kemudian kalau heksa itu kan 6 ya, jadi bintangnya seperti begini ya. Nah, seperti ini, seperti lambang suatu negara ya. Oke, kemudian argumen untuk menyatakan jenis penanda atau marker, ini copy paste ya. Ini harusnya color ya. Ya, ini menyatakan jenis warna ya. Ini warna ya atau color ya. Oke, jadi secara default ini warna bisa kita nyatakan ya dengan satu huruf ya yang merepresentasikan biasanya ya nama huruf depan dari warna tadi ya. Misalkan yellow ya, kuning kita bisa ambil Y ya, magenta ya, M, cyan C ya, red R, kemudian green G, blue B, kemudian white W dan black. Ini karena B-nya sudah dipakai untuk blue ya, maka black ini diambil belakangnya yaitu K ya. Oke, nah selain warna-warna ini tentu Anda bisa menggunakan warna lain ya, tetapi Anda harus menggunakan prinsip misalkan seperti RGB ya. Mungkin Anda sudah tidak asing ya, ada pencampuran warna ya, ada red, green, dan blue ya, masing-masing dengan koefisiennya masing-masing ya. Untuk membentuk suatu warna yang kita inginkan ya, antara RGB ya. Jadi kita bisa set warna R-nya ini misalkan 100% ya, kemudian blue-nya 100%, green-nya 0% ya. Maka ini merupakan blending antara red and blue ya. Ini keluarnya adalah ungu ya. Kemudian antara red dan green ya, ini kalau seimbang ya dia keluarnya akan kuning ya. Dan seterusnya ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke fungsi plot yang berikutnya ya. Jadi fungsi plot ini cukup banyak ya variasinya ya. Oke, jadi sekarang fungsi plot menggunakan sintaks atau keyword ya, atau fungsi plot YY ya. Nah, fungsi plot YY ini bisa kita gunakan untuk menampilkan grafik hubungan XY ya dengan skala pada dua sumbu ya. Oke, jadi kalau plot yang tadi ya, plot X Y, XY, XY sampai XN, YN itu kita bisa mengeplot banyak fungsi ya, tetapi skalanya hanya satu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengeplot dengan dua skala ya? Nah, ini kita bisa menggunakan plot YY ini ya. Jadi di sini kalau Anda lihat saya mengeplot dua fungsi tadi yaitu sinus X dan sinus X
dikalikan cosinus X ya. Di sini saya tuliskan dengan tanda dot karena dia merupakan operasi elementer ya. Dia bukan perkalian matriks ya. Oke. Nah, di sini saya mengeplot fungsi sinus X dan sin X cos X ya dalam satu kurva, dalam satu figure ya, atau dalam satu apa ini namanya kanvas ya, dalam satu bidang gambar, tetapi dengan dua skala berbeda ya. Ingat tadi MATLAB default pertamanya ketika mengeplot warnanya adalah biru ya. Kemudian plot kedua ini biasanya defaultnya adalah oranye atau merah ya. Nah, ketika diplot seperti ini di bagian kiri Anda bisa melihat ada skala ya yang berwarna biru ya, sedangkan di kanan ada skala yang berwarna merah atau oranye ini ya. Nah, ini warna ini menunjukkan skala yang digunakan ya. Jadi kalau di sini plottingnya biru ya, untuk membacanya kita bisa menggunakan skala yang biru ya. Sedangkan di sini merah ya atau oranye ini maka kita menggunakan skala yang di sini ya. Nah, contoh penggunaan fungsi ini biasanya kalau di dunia teknik sipil ya itu kita umumnya menggunakan ini untuk mengeplot suatu data dengan satuan yang berbeda ya. Misalkan kita memiliki kuat tekan sampel ya, sampel silinder misalkan, sampel beton silinder kita uji kuat tekan ya. Nah, kemudian kita ingin menyatakan dalam dua satuan ya, misalkan MPa ya satunya, kemudian yang satunya misalkan PSI ya. Nah, kita bisa menggunakan prinsip ini ya untuk mengeplot satu kurva ya, tetapi dua satuan ya. Jadi bisa seperti ini. Misalkan seperti ini ya. Oke. Jadi di sini FC ya, kemudian di sini apa ya biasanya ya? Biasanya kan kurva tegangan-regangan ya. Jadi di sini mungkin bisa epsilon ya. Kemudian di sini FC ya. Kemudian di sini kita bisa gambarkan kurvanya. Misalnya ini hanya kurva ilustrasi ya. Mungkin Anda sudah sedikit belajar mengenai kurva tekan beton kan tidak seperti ini ya. Biasanya seperti gini ya. Atau bolehlah saya gambarkan gimana ini ya. Oh, hilang semua. Di sini misalkan epsilon ya, kemudian di sini FC-nya ya, misalkan digambarkan ya seperti ini. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam dua satuan ya. Di sini FC di kiri, di kanan juga bisa FC ya. Di sini satuannya MPa, di sini satuannya PSI gitu mungkin ya. Tapi di sini kurvanya satu ya. Nah, ini yang membedakan apa ya? Angka skala di sini akan berbeda ya. Misalkan kalau di sini berapa ya 70 ya, misalkan di sini berapa ya per berapa 6,9 ya 7-nya ya mungkin 10 ya. Nah, ini kita bisa mengeplot dengan cara seperti ini ya, dengan menggunakan fungsi plot YY ini. Oke, berikutnya adalah fungsi log-log ya. Fungsi log-log ini bisa kita gunakan untuk mengeplot suatu data ya yang kita plotkan dalam skala logaritmik ya. Nah, kenapa kita perlu mengeplot dalam skala logaritmik ya? Pertama, data yang kita dapatkan itu memiliki apa namanya ya, besaran yang jauh berbeda ya antara besaran linier yang berbeda ya antara variabel bebas dan variabel terikatnya ya. Jadi kalau kita buat dalam skala linier itu pembacaannya jadi sulit ya. Misalkan begini. Misalkan kita punya data ya. Data X-nya ini skalanya 10 ya, kemudian 20 ya, per 20 per 10-an ya, 30 dan seterusnya ya. Kemudian data Y-nya ini misalkan ya 1 juta ya. Kemudian ini jadi 5 juta gitu ya. Atau perlimaan lah, ini 1 jutanya nggak ada ya, 10 juta dan seterusnya. Nah, ini kalau kita buat dengan skala yang linier ya, mungkin data kita itu akan susah terbaca ya. Nah, sebagai alternatif kita bisa mengubah ya ini skala kita ini ke dalam skala logaritmik supaya lebih mudah dibaca ya. Nah, untuk plotting skala logaritmik ini yang pertama MATLAB menyediakan fungsi log-log. Ini yang artinya kita bisa menuliskan skala logaritmik di ini ya di sumbu X dan sumbu Y ya. Di sini Anda bisa lihat sumbu X-nya ini enggak linier ya. Ini 10 pangkat minus 1 ya, 0,1 sampai 0
Ya, nah ini ada apa namanya? Step-stepnya ini tidak konstan ya, melainkan dalam skala logaritmik ya. Begitu juga yang ke sana ya, yang ke sana ini tapi ini linear ya contohnya. Mungkin ini karena fungsinya ya, jadi dia bisa seperti ini. Oke, nah log-log ini mengeplot keduanya menjadi fungsi logaritmik ya. Oke ya, jadi ini adalah data X ya, kemudian Y-nya diisi fungsi yang ada ya, yang diketahui yang ingin kita plotting ya, kemudian kita plot menggunakan fungsi log-log ya. Kemudian di sini saya tambahkan grid on ini untuk menambahkan grid di sini supaya lebih mudah membaca ya. Kalau tidak kita tambahkan grid seperti ini, kita jadi tidak memiliki referensi yang istilahnya referensi yang memudahkan kita ya untuk membaca data dalam kurva kita ya. Oke, jadi opsinya di sini Anda bisa mengaktifkan perintah grid ya. Jadi untuk mengaktifkan opsi grid ya, Anda bisa menggunakan perintah grid on. Oke, kemudian selain log-log, MATLAB juga menyediakan fungsi yang disebut sebagai semilog ya. Semilog ini ada semilog X dan ada semilog Y ya. Nah, semilog X ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan dalam skala logaritmik ya untuk sumbu yang di sini disebut ya. Jadi semilog X berarti yang ditulis ya atau disimbolkan dalam skala logaritmik ya adalah sumbu yang X ya, sedangkan sumbu Y-nya tetap dalam sumbu normal atau sumbu linear ya, skala linear ya. Oke ya, jadi di sini contohnya ya saya memiliki fungsi logaritmik ya, tapi saya plotting terhadap skala logaritmik untuk yang aksis X saja ya, untuk yang sumbu X saja ya. Sehingga ketika diplot dia bentuknya linear ya, tetapi Anda lihat di sini skalanya ini tidak linear ya, melainkan di sini skalanya logaritmik ya. Dan Anda juga bisa mengaktifkan grid on di sini ya untuk membantu dalam proses pembacaan supaya lebih mudah ya misalkan. Begitu juga dengan semilog Y ya. Kalau yang tadi X-nya yang logaritmik, maka sekarang Y-nya menjadi logaritmik. Nah, berikutnya atau yang terakhir ya di sesi line plot adalah fungsi fplot ya. Nah, fungsi fplot ini digunakan untuk menampilkan grafik hubungan XY dengan memberikan nilai batasnya saja. Ya, jadi di sini Anda bisa menuliskan nama fungsinya apa ya, kemudian Anda ingin mengeplot fungsi tersebut pada selang berapa atau interval berapa ya. Yang bisa dituliskan dalam sintaks fplot ya, kemudian nama fungsinya tadi dan intervalnya ya dari X1 X2 ya, dan dibubuhkan tanda kurung persegi ya. Oke. Nah, di sini yang perlu Anda cermati adalah ketika kita menggunakan fplot ya. Di sini kita menuliskan fungsinya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi y sama dengan @x ya. @x ini berarti variabel y ini merupakan fungsi dari variabel x ya. Kemudian spasi ya. Kemudian Anda cukup tuliskan fungsi Anda ya. Misalnya di sini saya menuliskan fungsi 200 sinus x per x ya. 200 sin x per x ya. Nah, kemudian kita bisa mengeplot fungsi ini ya dengan menggunakan fplot ya. Fungsinya tadi disebut y, kemudian batasnya ya. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan format ya dari plotting tadi ya, baik garis, warna, marker dan seterusnya, ketebalan ya, Anda bisa gunakan prinsip yang sama seperti tadi ya. Nah, ketika diplot dia akan menghasilkan seperti ini ya. Ini rentangnya atau intervalnya adalah min 15 sampai 15 ya. Jadi dia akan diplot dari min 15 sampai 15. Oke, kemudian diplot seperti ini. Dan di sini ada satu kelebihan ya ketika kita menggunakan fplot ya. Oke, jadi kelebihannya apa ya? Ketika kita menggunakan fplot ini kita bisa mempelajari perilaku fungsi tersebut ya. Misalkan saya ingin tahu apakah suatu fungsi itu dia berosilasi di sekitar titik tertentu ya. Di matematika Anda mempelajari mengenai fungsi yang berosilasi ya. Jadi ada suatu fungsi ya, kalau Anda semakin dekati ke suatu titik tertentu ya menggunakan konsep limit ya, itu fungsinya itu bisa berfluktuasi ya ke atas ke bawah ya, tidak dia tidak istilahnya tidak continue, bukan tidak continue ya, dia tidak apa namanya ya,
tidak menuju ke satu nilai tertentu ya, karena dia selalu beroscilasi. Atau Anda ingin mencari suatu fungsi ya, ingin mengetahui apakah suatu fungsi itu dia memotong suatu sumbu atau tidak ya, atau dia asimptotik atau bagaimana ya. Nah, Anda bisa menggunakan fplot ini sebagai alat bantu ya untuk mendapatkan plotting secara cepat ya. Jadi ketika menggunakan fplot ini Anda akan mengetahui karakteristik penting dari suatu fungsi atau kurva atau grafik ya. Jadi Anda tidak perlu bingung ya harus mencari x-nya antara mana dan mana ya. Anda cukup fungsinya, kemudian batasnya ini Anda random aja, misalkan mulai dari min 100 sampai 100 ya. Anda lihat oh ternyata gambaran umum kurvanya seperti ini ya. Kemudian misalnya saya ingin lebih tahu, misalkan ingin lebih tahu daerah di sini. Oh, berarti ini saya ambil di sini kira-kira ya sudah min 1 sampai 1 ya. Bagian ininya saya ubah menjadi min 1 dan 1 ya untuk mengetahui perilaku fungsi ini di sini ya. Oke, jadi fungsi ini sangat membantu kalau kita ingin mempelajari detail dari suatu fungsi ya.